kelas wawasan informatika dengan pokok pembahasan sistem operasi. Dosen pengajar kami adalah Pak Arisman dengan kelas kami IFC sore grup 6 sistem operasi. Kami dari grup kelompok 6. Saya Sanja Citra sebagai ketua tim dengan 6 anggota saya yaitu Angelika Thomas, Maranatha Ginting, Marco Darian, Calvin Wijaya, Jonathan, dan Angela Hasim. Baik, saya persilakan saudara Maranatha Ginting untuk melanjutkan konten materi. Silakan waktu dan tempatnya. Konten atau materi. 1. Pengenalan sistem informasi. 2. Sistem informasi. 3. Contoh macam-macam sistem operasi. 4. Service-service pada sistem operasi. 1. Pengenalan sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah program perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, atau tablet. Sistem operasi berguna untuk menghubungkan perangkat lunak atau software dengan perangkat keras atau hardware. Sistem operasi diperlukan agar kinerja komputer berjalan dengan baik. Sistem operasi akan memberikan perintah dan sebagai mediator antara manusia dan komputer. 2. Sistem operasi. Fungsi utama sistem operasi adalah mengelola semua program dan aplikasi yang dapat dijalankan oleh komputer atau smartphone. Dilansir dari WGU EDU, sistem operasi memiliki fungsi terperinci antara lain. Booting, proses awal menyalakan sistem pada komputer. Manajemen memori, berfungsi mengkoordinasikan aplikasi komputer dan mengalokasikan ruang penyimpanan untuk program. Loading dan execution, sistem operasi akan memuat dan memulai program, kemudian menjalankan program tersebut hingga terbuka dan berjalan normal. Keamanan data, fitur untuk menjaga keamanan data dan program komputer pengguna. Manajemen disk, mengelola semua drive yang terpasang di komputer, termasuk hard drive, disk optik, dan lain-lain. Manajemen proses, sistem operasi dirancang untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai proses komputer, memungkinkan untuk berbagi informasi, menyinkronkan, dan melindungi perangkat. Mengontrol perangkat. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk membuka atau memblokir akses perangkat, contoh seperti melepas CD atau DVD, USB, dan lain-lain. Mengontrol pencetakan dokumen. Mengontrol printer yang terhubung ke komputer. Menampilkan user interface atau UI antar muka pengguna. Ini berfungsi memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi pada komputer seperti perintah diketik, kode, atau format lainnya. 3. Contoh macam-macam sistem operasi. Sistem operasi Windows. Microsoft Windows merupakan salah satu jenis sistem operasi OS yang banyak dimuat di berbagai sebagian besar sistem operasi baru di komputer. Sistem operasi Windows telah ada sejak tahun 1980-an. Windows memiliki berbagai versi dan pembaruan seperti Windows 95, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan lain sebagainya. Microsoft Windows banyak digunakan pengguna karena dirasa lebih kompatibel dengan berbagai jenis software lainnya. Namun sistem operasi ini memiliki kelemahan, yaitu rentan terkena virus. Sistem operasi Apple macOS. Sistem operasi macOS hanya disediakan untuk komputer Apple. Sistem macOS terkenal dengan kelebihan kecepatan pemrosesan yang cepat, UI dan desktop yang sederhana, dan diklaim tidak rentan terinfeksi virus atau malware. Apple macOS memiliki kelemahan utama, yaitu menjalankan sistem operasi lebih sulit dibandingkan dengan sistem operasi Windows dan Linux. Sistem operasi Linux. Linux adalah salah satu sistem operasi yang juga banyak digunakan karena kemudahan penyesuaian dan menawarkan berbagai cara untuk memodifikasinya. Kemudahan dalam memodifikasi inilah yang merupakan salah satu kelebihan dari Linux. Namun hal ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang lebih paham mengenai teknologi. Adapun kelemahannya adalah cara instalasinya yang lebih sulit dibandingkan dengan Windows. Baik, terima kasih Kak Angela.
Saya lanjutkan ya. Sistem operasi Google Android. Sistem operasi ini berbasis Linux dan digunakan untuk menjalankan smartphone dan tablet Android. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007. Penggunaannya pun terus meningkat seiring dengan perkembangan smartphone saat ini. Apple iOS. iOS adalah sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Apple Incorporated. Operasi ini memperdayakan banyak perangkat seluler seperti iPhone dan iPod Touch. Perbedaan sistem komputer dan ponsel. Sistem operasi pada komputer memiliki user interface atau UI, atau antarmuka yang berbeda-beda tergantung perangkat. Untuk sistem operasi komputer di desktop, akan menampilkan control panel bagi pengguna untuk mengelola semua informasi. Sistem operasi komputer ini sudah lebih lama muncul daripada sistem operasi di ponsel. Sedangkan pada sistem operasi ponsel tidak menyimpan data yang kompleks dan memiliki UI yang berbeda dan lebih sederhana. Hal ini bertujuan agar pengoperasian mobile lebih mudah dilakukan pengguna. Selain Android, masing-masing vendor ponsel juga membuat sistem operasi ciri khas mereka sendiri. Seperti Samsung dengan One UI, Oppo dengan Color OS, Xiaomi dengan MIUI, atau Vivo dengan Fontas OS. Yang keempat, servis-servis pada sistem operasi. Sistem operasi menyediakan sebuah lingkungan program yang akan dieksekusi dan menyediakan pengguna layanan untuk menjalankan program dengan cara yang nyaman. Berikut beberapa layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Di antaranya, yang ke-1, eksekusi program. Sistem operasi menangani berbagai jenis aktivitas dari program pengguna hingga program sistem seperti spooler printer, server nama, server file, dan lain-lain. Masing-masing kegiatan ini diringkas sebagai suatu proses. Berikut ini adalah kegiatan utama dari sistem operasi sehubungan dengan manajemen program. Memuat program ke dalam memori. Menjalankan program, menangani eksekusi program, menyediakan mekanisme untuk sinkronasi proses, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan jalan buntu. Yang kedua, operasi input-output. Sebuah subsistem input-output terdiri dari perangkat input-output dan driver perangkat lunak yang sesuai. Driver menyembunyikan kekhasan perangkat keras tertentu dari pengguna. Sistem operasi mengelola komunikasi antara pengguna dan driver perangkat. Operasi input-output berarti operasi membaca atau menulis dengan file apapun atau perangkat input-output tertentu. Sistem operasi menyediakan akses ke perangkat input-output yang diperlukan. Yang ketiga, manipulasi sistem file. File mewakili kumpulan informasi yang terkait. Komputer dapat menyimpan file di disk atau penyimpanan sekunder untuk tujuan penyimpanan jangka panjang. Contohnya adalah media penyimpanan yang termasuk pita magnetik, disk magnetik, dan drive disk optik seperti CD dan DVD. Berikut ini adalah kegiatan utama dari sistem operasi sehubungan dengan manajemen file. Program perlu membaca file atau menulis file. Sistem operasi memberikan izin kepada program untuk operasi pada file. Baca saja, baca tulis, ditolak, dan sebagainya. Sistem operasi menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk membuat atau menghapus file. Sistem operasi menyediakan antarmuka kepada pengguna untuk membuat atau menghapus direktori. Sistem operasi menyediakan antarmuka untuk membuat cadangan sistem file. Silakan. 4. Komunikasi. Sistem operasi mengelola komunikasi antara semua proses. Berbagai proses berkomunikasi satu sama lain melalui jalur komunikasi dalam jaringan. Kegiatan utama dari sistem operasi sehubung dengan komunikasi. Dua proses sering membutuhkan data untuk ditransfer di antara mereka. Kedua proses dapat di satu komputer atau di komputer yang berbeda, tetapi terhubung melalui jaringan komputer. Komunikasi dapat diimplementasikan dengan dua metode, baik dengan metode memori bersama atau lewat pesan. 5. Menangani kesalahan. Kesalahan dapat terjadi kapan dan di mana saja. Kesalahan dapat terjadi pada CPU, di perangkat input-output, atau di perangkat keras memori. Hal yang akan dilakukan sistem operasi ketika terjadi kesalahan adalah sistem operasi terus-menerus memeriksa kemungkinan kesalahan. Sistem operasi mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan komputasi yang benar dan konsisten. 6. Pengelolaan sumber daya. Dalam hal lingkungan multipengguna atau multitugas, sumber daya seperti memori utama, siklus CPU, dan penyimpanan file harus dialokasikan untuk setiap pengguna atau pekerjaan. Kegiatan sistem operasi terkait dengan manajemen sumber daya adalah
Sistem operasi mengelola semua jenis sumber daya menggunakan penjadwal. Algoritma penjadwalan CPU digunakan untuk pemanfaatan CPU yang lebih baik. 7. Perlindungan. Mempertimbangkan sistem komputer yang memiliki banyak pengguna dan eksekusi bersamaan dari berbagai proses tersebut harus dilindungi dari kegiatan masing-masing. Perlindungan mengacu pada mekanisme atau cara untuk mengontrol akses program, proses, atau pengguna ke sumber daya yang ditentukan oleh sistem komputer. Berikut ini adalah kegiatan utama dari sistem operasi sehubungan dengan perlindungan. Sistem operasi memastikan bahwa semua akses ke sumber daya sistem dikontrol. Yang kedua, sistem operasi memastikan bahwa perangkat input-output eksternal dilindungi dari upaya akses yang tidak valid. Yang ketiga, sistem operasi menyediakan fitur autentikasi untuk setiap pengguna dengan kata sandi. Berikut ini adalah kesimpulan. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien. Dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Berikut adalah sumber link dari presentasi kami. Untuk penutupan, saya kembalikan lagi kepada Sanjaya. Itu saja dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Dan jika ada pertanyaan, bisa tanya di kolom komentar ya teman-teman. Itu saja dari kelompok 6. Terima kasih.